sudah hadir di sini ibu dari Fandi, ibu kandung. Nama lengkap siapa, Bu? Siapa? Ibu Nirwana. Ibu Nirwana sama bapak kandung Sulaiman, ya. Pengacaranya langsung dari Medan, Pak Sirait sama Pak Edi. Jadi awalnya sudah itu surat dakwah tanggal berapa? Surat tanggal 25 tanggal berapa? Apa? Tuntutan? Tuntutan tanggal Tuntutan 5 Februari 2026. Hah? Tuntutan 5 Februari 2026. Oke. Jadi 5 Februari 2026, enggak sebelumnya saya itu kenapa? Sejak tanggal 6 Februari memang sudah ratusan kontak fans saya menghubungi saya agar mau berkenan memviralkan kasus ini. Cuma karena terkait narkoba saya nggak mau baca WA-nya. Tapi begitu saya dengar tangis ibu ini bahwa ternyata dia itu baru 2-3 hari kerja di kapal itu, ya. Jadi memang benar-benar bukan dari bagian dari organisasi, makanya saya tertarik. Itu kira-kira intinya, ya. Oke. Sekarang sudah hadir di sini, nama terdakwanya adalah Pandi. Ibunya di sini hadir. Anda sudah melihat tangisnya. Mungkin Ibu boleh nggak Ibu ceritakan kronologis Pandi ikut di kapal itu? Mulai pertama melamar kemana? Coba silakan, Bu. Nanti kadang-kadang saya potong untuk memperjelas. Silakan, Bu. Awal mulanya si Pandi dapat kerja dari agen, tawaran dari agen. Dia namanya Pak Iwan. Ya. Nah, disitulah dia menunjukkan sama saya, mengasih tahu sama saya bahwasanya dia dapat tawaran kapal Thailand lah. Ya. Terus? Jadi diceritakannya si Iwan ini langsung mungkin ngomong apa sama si Pandi, langsung AP si kapten, dikasihlah nomor si kapten sama si Pandi. Jadi si kapten berhubungan sama si Pandi, ditanya kapten. Nah, Kaptennya bernama si Holland. Pak Samosir itu Ya, aja. Pak Samosir. Ini banyak Batak nih terlibat nih. Asiolan. Oke, terus? Pak Asiolan. Ya. Terus Pak Asiolan mengonteklah si Pandi, menanyakan berkas-berkas si Pandi, apa-apa aja yang ada. Kata si Pandi, buku pelautnya mati, sama entah surat apanya nggak tahu. Itu disuruh si Holland itu urus katanya. Jadi saya bantulah anak saya bawalah anak saya pergi mengurus itunya, buku paspornya. Jadi sama kapten kapal belum pernah ketemu pada saat itu ya? Belum, Ya, Pak, ini sangat penting ini. Belum pernah Sama kapten ketemu. kapal belum kenal pun belum. Dia baru kenal sama agen. Yaitu ya oke, terus itu bulan April ya? Iya, Bulan lima, April 2025. Iya. Oke, itu sangat dari segi. Oke, terus? Terus dibilangnya, ya saya urus cap katanya. Tapi saya urus dulu cap, iya katanya. Nah, tempo entah seminggu entah berapa hari. Jadi kaptennya menghubungi lagi, nggak si Pandi yang ngubungi, Pak kaptennya ngubungi, udah selesai nih, udah cap katanya. Ya udah berkas-berkas dikasihnya lah, itu kontrak kerjanya. Saya pun tak tahu entah melalui apa kontrak kerja, katanya dari HP. Dikasihnya lah, dibuatlah bikin si Pandi, di situ ditulislah. Nah, ditanya si Pandi, kapalnya kapal apa cap? Kapalnya kapal kargo. Nah, baru nanya. Jadi masih tanya kapal apa? Iya, kapalnya Ya, kapal apa? kapal Cap? apa? Nah, itu Kapal sangat kargo. itu kelihatan nanti jelas dari ada yang nggak konspirasi. Ya, terus? Kapalnya kapal kargo katanya. Nah, berapa cap katanya? 2000 US dollar, saya dengar gitulah dibilangnya sama saya. Jadi ya udahlah cap katanya. Kalau memang itu katanya, berkas-berkas saya pun udah selesai katanya. Itulah terus jadi si Pak Iwan ini Agen. Pak Iwan ini agennya ini meminta uang cas sama si Pandi. Komisi lah, Nah, komisi agen. sebesar 2,5 juta. Ya. Nah, makanya dikasihnya berhubungan sama si kapten. Ya. Jadi waktu pemberangkatan si Pandi minta sama saya uangnya 2,5 juta. Jadi malah ibu yang Iya, banyak menalangin. iya. Oke. Nah, jadi tapi si kapten nelpon si Pandi. Pandi, uang casnya nggak usah kasih sama si Iwan dulu, sama saya aja ngasihnya. Jadi pemberangkatan itulah dikasih si Pandi Oke. di dalam mobil. Oke, jadi
Katanya berangkat tanggal 1 Mei 2025, ibu ngantar anak ibu ke rumahnya kapten. Iya, saya ikut antar. Saya tanya, Pandi udah lama kenal sama kapten? Belum, Mak. Baru inilah mau kenalannya, mau pergi inilah kenalannya. Pada Langsung ke saat rumahnya. berangkat baru kenalan secara fisik ya. Iya. Tanggal 1 Mei 2025 ya. Iya, iya, Pak. Ya, isi ada. Jadi ibu ngantarkan anak ibu karena mau berangkat kerja keluar naik kapal. Iya. Ibu antar si anak Pandi. ibu ke rumahnya si kapten Iya. tanggal 1 Mei. Iya. Itu pertama kali Iya. ibu ketemu kapten dan itu pertama kali anak Iya. ibu ketemu kapten. Iya, saya serahkan anak saya sama kapten, saya salaman sama kapten, sama istrinya. Saya tanya kaptennya, udah lama kenalkan Pandi Cap, inilah Bu, baru inilah kita kenalan. Nah, kapten udah lama kerja di luar, entah saya yang salah dengar, dibilangnya sekitar 3 bulan. Kalau kayak gitu Cap, saya titip Pandi ya Cap. Saya titip Pandi Cap, kalau Pandi nakal-nakal Cap, gembleng aja Cap. Anggaplah Pandi ini Cap seperti anak Cap ya Cap. Ya Bu, doakan kami ya Bu ya supaya berhasil. Saya tak tahu doa itu apa, berhasil itu apa. Itulah saya bilang, Pandi hati-hati anak ya. Kalau udah sampai nanti ke Thailand, bel mama mak, nah iya mak katanya. Jadi surat-surat kontrak kerjanya kirim aja sama mama. Kalau ada apa-apa nanti mama tahu. Ya mak, ini surat kontrak kerjanya mak ya. Kalau ada apa-apa tuntut aja mak perusahaannya. Dibilangnya kayak gitu Pak. Jadi terdengarlah dia tertangkap. Kayak mana perasaan saya Pak? Oke, tanggal 1 Mei 2025 berangkatlah ke Thailand. Yang ibu antar, uang ibu antar ke depan rumah si kapten dan disitulah sekaligus perpisahan selamat jalan gitu ya. Oke, Pak. saya dari segi data kami baca semua di BAP di sini. Tanggal 2 nyampe dari Thailand itu tanggal 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap dulu di hotel menunggu kapal siap ya. 2 Mei sampai 12 Mei 2025 menginap di hotel ya. Kemudian 13 Mei lah mulai. Nah, ingat ini sangat penting. 13 Mei lah 2025 lah mulai si Pandi ini sama rombongan kapten ini masuk ke kapal untuk mulai bekerja. Ya, disitulah mulai berlayar lah mulai, ya kan? Itu tanggal 13 Mei 2025, oke? Kemudian berhenti di suatu tempat ngisi minyak. Untuk kapalnya. Oke, ya. Kejadian ini yang dituduhkan ini tiba-tiba di tengah laut menurut surat dakwaan 18 Mei 2025 di tengah laut merapat suatu kapal nelayan seperti kapal nelayan. Menurunkan 67 kardus. 67 kardus di tengah laut. Si Pandi ini kan masinis mesin ya. Pak, iya. Cuma karena disuruh mereka itu namanya kalau berbaris begitu masukin barang apa namanya? Estafet. 67 kak. Jadi si Pandi ini curiga. Menurut saya baca di berita acara ditanya ini apa ini kap? Ditanya ke chief officernya dibilang uang sama emas. Uang sama emas benar ya? Nanti ditambahkan lagi ya. Kemudian akhirnya masuk. Ternyata tujuannya adalah ke Filipina, melabui perairan Tanjung Karimun. Tanjung Karimun ternyata tanggal 21 Mei lah ditangkap. Berarti 18 Mei, 21 Mei hanya beberapa hari, benar kata media itu, hanya beberapa hari si Pandi di kapal itu nggak tahu apa-apa, disitulah ditangkap. Mungkin itu penjelasannya. Tanggal 21 Mei ditangkap oleh Bea Cukai Indonesia ya, dan Angkatan Laut ya. Tujuannya ke Filipina, dia juga nggak tahu kemana.